Selamat datang jiwa-jiwa yang terpilih. Perhatikan baik-baik mereka yang dulu hanya dibicarakan dalam bisik-bisik, karena sekarang semua orang mulai condong mendengarkan apa yang mereka katakan. Mereka pernah menertawakanmu, meremehkanmu, menggelengkan kepala setiap kali kamu membuka mulut dan mengucapkan sesuatu yang terlalu masuk akal bagi mereka. Tapi coba tebak, orang-orang yang dulu menganggapmu delusi, sekarang mulai menatapmu dengan rasa hormat dan sedikit panik. Fakta, penelitian menunjukkan bahwa orang sering menolak pembicara kebenaran bukan karena mereka salah, tetapi karena di dalam hati mereka terlalu benar. Kebenaran mengguncang kenyamanan. Dan kamu, orang terpilih, adalah sebuah gangguan yang berjalan. Sebuah kejutan besar dalam plot spiritual. Sekarang segalanya berubah cepat. Orang-orang mulai menghubungkan titik-titik, memutar ulang percakapan lama denganmu, dan sadar bahwa kamu sudah tahu segalanya sejak awal. Dan yang paling mengejutkan, seseorang di sisi mereka diam-diam sudah mengemasi barang dan menyeberangi medan perang spiritual. Bukan karena hatinya berubah, tapi karena mereka akhirnya sadar. Kamu nyata. Ini bukan tentang popularitas, ini tentang kekuatan. Dan mereka baru sadar bahwa selama ini, kekuatan itu ada padamu. Bersiaplah, ini bukan sekadar perubahan arah. Ini adalah penentuan yang sesungguhnya. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang. Energi yang terkandung di dalamnya nyata. Dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Bab 1. Kamu tidak pernah disalahpahami. Mereka hanya pura-pura tidak mengerti. Kamu tidak pernah benar-benar disalahpahami. Itu hanya kebohongan yang mereka ceritakan untuk menghindari kenyataan bahwa kamu sedang menyampaikan kebenaran yang belum siap mereka terima. Mari jujur. Mereka sebenarnya mengerti apa yang kamu katakan. Nada suaramu jelas. Logikamu tajam, jiwamu lantang. Tapi berpura-pura bingung, memberi mereka alasan sempurna untuk mengabaikan wawasanmu tanpa harus berhadapan dengan seberapa akurat dan berbahayanya kebenaran itu bagi ilusi mereka. Mereka mendengarkan setiap kata. Mereka mengulang peringatanmu, mengejek intuisimu di depan umum, lalu diam-diam mencatatnya di balik layar. Kamu tidak berbicara dalam teka-teki. Mereka hanya tidak ingin orang lain sadar bahwa kamu selangkah lebih maju. Bukan karena mereka tidak bisa mengerti, tapi karena mereka bisa. Dan itu menakutkan. Karena jika apa yang kamu katakan benar, berarti semua yang mereka bangun, pertahankan, dan percayai berdiri di atas tanah yang rapuh. Kebenaran punya bobot. Dan bobot itu memaksa orang memilih, berkembang, atau tetap palsu. Kebanyakan memilih kepalsuan. Lebih mudah menganggapmu gila daripada mengakui bahwa kamu jauh lebih sadar saat mereka mabuk oleh penyangkalan. Dan sekarang, orang-orang yang dulu pura-pura bodoh mulai terlihat cerdas karena mengutip kebijaksanaanmu seperti itu sesuatu yang baru. Mereka mulai kembali mengubah nada, mengangguk setuju. Padahal dulu mereka memperlakukan kebenaranmu seperti virus. Tapi buktinya sekarang terlalu keras, perubahannya terlalu nyata. Apa yang kamu katakan sedang terjadi secara langsung, dan itu membuka kedok mereka. Ini bukan soal kamu dibenarkan, ini soal mereka terungkap. Dan kini, seseorang dari dalam lingkaran mereka, yang dulu ikut membungkam suaramu, sedang mencoba berganti pihak, sebelum kebenaran sepenuhnya menerangi ruangan. Tapi mereka yang pura-pura tidak tahu, sekarang yang merasa paling bodoh. Karena jauh di lubuk hati, mereka selalu tahu. Kamu tidak pernah disalahpahami.
Kamu tepat sasaran. Dan sekarang dunia sedang mengejarmu. Bab kedua, meja itu tidak berbalik. Kamu membangun meja baru, dan mereka baru sadar tidak punya kursi. Meja itu tidak berputar. Kamu menciptakan meja yang benar-benar baru, dan mereka baru sadar mereka tidak diundang duduk. Itu yang membuat mereka guncang. Mereka menghabiskan begitu banyak waktu mencoba menghalangi langkahmu, menutup pintu, atau mengunggulimu, mengira mereka punya kuasa. Tapi saat mereka sibuk jadi penjaga gerbang, kamu sedang membangun jalanmu sendiri, batu demi batu, dalam diam. Dan sekarang, jalan itu berdiri kokoh. Mereka panik karena mengira kamu butuh mereka untuk masuk, padahal kenyataannya, kamu bahkan tidak pernah mencoba masuk. Kamu membangun sesuatu yang sama sekali berbeda. Dulu mereka pikir kamu haus pengakuan. Mereka mengira kebaikanmu adalah kelemahan. Mereka salah menilai kerja kerasmu yang diam sebagai kesia-siaan. Mereka tidak pernah membayangkan kamu sedang menciptakan masa depan, di mana mereka tidak lagi penting. Dan sekarang, mereka mulai melihat hasil dari visi itu. Energi di sekitarmu berubah. Kamu tidak lagi mengetuk pintu. Kamu adalah orang yang memutuskan siapa yang boleh masuk ke ruangmu. Itulah kenapa mereka panik. Itulah kenapa seseorang mencoba berbalik arah. Mereka melihat pengaruhmu tumbuh. Orang-orang yang dulu mengabaikanmu sekarang mulai memperhatikan. Hadirmu kini punya bobot. Bukan karena kamu meminta validasi, tapi karena kamu melampaui seluruh ruangan itu. Kamu tidak sekadar membalik naskah. Kamu menulis naskah baru. Dan mereka tidak tahu barisnya. Yang paling mengganggu mereka. Mereka kira mereka punya waktu. Mereka kira kamu akan terus menunggu kesempatan yang tak pernah datang. Tapi sekarang sorotan mulai bergeser, dan mereka tidak lagi mengendalikan narasi. Kamu tidak minta izin. Kamu menciptakan panggungmu sendiri. Dan sekarang mereka sadar, mereka mungkin lebih butuh kamu daripada kamu butuh mereka. Dulu mereka pikir, kamu main catur sementara mereka main strategi besar. Ternyata, kamu yang membangun papan dan aturannya. Dan sekarang, tanpa energimu, permainan mereka runtuh. Bab ketiga. Kepekaan jiwamu dulu dianggap paranoia, sampai menjadi kenyataan. Mereka bilang kamu paranoid. Mereka memutar mata, menertawakanmu di belakang, dan menganggap kamu terlalu banyak berpikir. Tapi sekarang, orang-orang yang sama duduk dalam diam, menyaksikan semua yang kamu peringatkan terjadi satu persatu. Persis seperti yang kamu bilang. Kamu bukan paranoid, kamu profetik. Jiwamu menangkap hal-hal yang pikiran mereka bahkan belum bisa proses. Kamu melihat pola. Kamu merasakan perubahan. Kamu tahu ada yang tidak beres, jauh sebelum itu terlihat. Dan karena mereka tidak bisa melihatnya, kamu jadi bahan tertawaan. Yang mereka tidak sadari, intuisimu jauh melampaui waktu. Pikiranmu bukan kalut. Ia sedang menerima pesan. Sementara mereka sibuk dengan penampilan dan obrolan dangkal, kamu sedang mendengar hal-hal yang tidak diucapkan, memperhatikan perubahan energi orang, menyadari retakan dalam fondasi. Jauh sebelum semuanya runtuh, kamu tidak membutuhkan gelar atau panggung untuk tahu apa yang akan terjadi. Kamu hanya tahu. Dan sekarang, saat kebenaran mulai berbicara sendiri, mereka menjadi diam dengan cara yang baru. Dulu mereka menganggapmu dramatis atau sulit dihadapi, seperti kamu selalu harus mempertanyakan segalanya. Tapi sekarang, pertanyaan-pertanyaan itulah yang justru mereka harap dulu mereka tanyakan. Kamu bukan mencoba mencari masalah, kamu mencoba membangunkan mereka. Tapi mereka belum siap. Kejelasanmu membuat mereka tidak nyaman, karena itu berarti mereka harus berubah. Dan kebanyakan orang lebih memilih tetap buta daripada menghadapi kebenaran semacam itu. Sekarang, mereka mulai melihat ke belakang dan menyadari berapa banyak kali kamu ternyata benar. Mereka mulai menghubungkan titik-titik yang dulu kamu tunjukkan. Dan seseorang yang dulu membantu melukiskanmu sebagai masalah mulai sadar bahwa mereka berdiri di sisi kebenaran yang salah. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai orang gila. Mereka melihatmu sebagai seseorang yang telah melihat segalanya jauh sebelum itu menjadi jelas,
Dan kesadaran itu mengacaukan pikiran mereka dengan cara yang bahkan mereka sendiri sulit jelaskan. Bab 4. Keheninganmu bukanlah pasif. Itu adalah tindakan bedah. Keheninganmu bukan kelemahan. Itu adalah ketepatan. Setiap kali kamu memilih untuk tidak merespon, tidak membela diri, tidak bereaksi, kamu sedang membuat gerakan yang diperhitungkan. Mereka mengira kamu pasif, seolah-olah kamu tidak punya keberanian untuk melawan. Tapi kamu bukan bersembunyi. Kamu sedang mengamati. Kamu mencatat dalam pikiranmu, memperhatikan bagaimana orang bergerak, melihat siapa yang berubah, siapa yang bermain di dua sisi, siapa yang tersenyum di depanmu sambil menusukmu dari belakang. Kamu tahu, jika kamu cukup sabar, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dan sekarang itu terjadi. Sementara mereka berisik, berantakan, dan putus asa mengendalikan narasi, kamu diam dan strategis. Keheninganmu membuat mereka gelisah. Itulah sebabnya mereka berusaha keras memancing reaksimu. Mereka tidak bisa memahami mengapa kamu tidak hancur, mengapa kamu tidak membalas, mengapa kamu tidak mencoba membersihkan namamu. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kamu membiarkan mereka menulis cerita mereka sendiri dan menunggu akhirnya untuk mengungkap semuanya. Sekarang orang-orang mulai bertanya-tanya. Mereka mulai melihat lubang dalam kebohongan, ketidakkonsistenan, senyuman palsu, kepercayaan diri pura-pura, dan keheninganmu kini terlihat seperti kekuatan. Kamu tidak menghindari peperangan. Kamu mempelajari medan pertempuran. Kamu tidak membalas karena kamu tahu kebenaran memiliki jangkauan lebih jauh daripada rumor manapun. Dan sekarang, saat asap mulai menghilang, orang-orang menyadari bahwa keheninganmu bukanlah tanda menyerah, tapi tanda kamu naik level. Kamu memberi mereka ruang untuk membuat kesalahan terakhir mereka. Kini, mereka yang dulu merasa berkuasa atas keheninganmu justru menjadi sangat diam, karena mereka sadar bahwa kamu tidak pernah keluar dari permainan. Kamu hanya membiarkan mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan itu lebih menghantam daripada kata-kata apapun. Bab kelima, rasa bersalah. Seseorang menjadi tak tertahankan dan mulai mengubah loyalitasnya. Ada seseorang di latar belakang yang memainkan peran besar dalam kejatuhanmu. Mereka tersenyum bersama kerumunan, mengangguk pada kebohongan, bahkan mungkin menambahkan kebohongan mereka sendiri. Saat itu semuanya terasa seperti permainan bagi mereka. Kamu menjadi sasaran, kambing hitam, target mudah untuk dikorbankan demi melindungi citra mereka atau mempertahankan posisi mereka dalam kelompok. Tapi sekarang, orang itu tidak bisa tidur nyenyak. Rasa bersalah menggerogoti mereka. Ini bukan sekadar penyesalan, ini beban spiritual yang tidak bisa mereka singkirkan, tak peduli seberapa keras mereka berpura-pura normal. Mereka tidak pernah menyangka semuanya akan berkembang seperti ini. Mereka mengira kamu akan menghilang, hancur, atau tetap terkubur di bawah narasi palsu. Tapi kamu tidak. Kamu bangkit. Kamu menjaga integritasmu. Dan sekarang, cahaya kebenaran mulai menyala. Semua kesepakatan kotor dan bisikan busuk kembali menghantui mereka. Setiap kali seseorang menyebut namamu dengan nada positif, perut mereka terasa mual. Setiap kali kamu disebut dengan rasa hormat atau kekaguman, hati nurani mereka terguncang. Karena jauh di dalam hati, mereka tahu bahwa mereka turut mencoba menghancurkan sesuatu yang sekarang dipuji. Perubahan sikap mereka bukan karena loyalitas, melainkan karena ketakutan. Takut pada konsekuensi spiritual. Takut bahwa karma itu nyata. Takut bahwa apa yang mereka lakukan dalam kegelapan akan segera terungkap. Mereka tidak beralih sisi karena hati mereka tiba-tiba tumbuh. Mereka berpindah karena mereka tidak ingin berada di sisi yang salah saat kebenaran meledak sepenuhnya. Mereka mencoba melompat dari kapal sebelum tenggelam bersama kapal itu. Mereka mungkin datang dengan permintaan maaf, mungkin mengaku bahwa mereka melihat semuanya berbeda sekarang. Tapi jangan tertipu. Ini bukan soal perubahan hati. Ini soal bertahan hidup. Rasa bersalah mereka telah mencapai tingkat di mana berpura-pura tidak lagi berhasil. Mereka berharap dengan berpindah pihak, peran mereka dalam kejatuhanmu akan terlupakan. Tapi semesta tidak lupa, dan kamu juga tidak.
Bab 6, kamu adalah cetak biru. Mereka hanyalah gangguan. Kamu bukan hanya berbeda. Kamu adalah cetak biru. Sementara yang lain sibuk mencoba menonjol, kamu berdiri di atas sesuatu yang nyata, sesuatu yang kuno, sesuatu yang tak tergoyahkan. Kamu tidak mengejar tren. Kamu bergerak dari tempat yang lebih dalam, yang tidak bisa disalin atau dipalsukan. Dan itulah yang membuatmu berbahaya. Kamu membawa kode, esensi yang tidak bisa diduplikasi, hanya bisa ditiru. Dan itulah yang mereka lakukan. Mereka yang dulu menertawakanmu, diam-diam mencuri bagian-bagian dari dirimu saat tidak ada yang melihat. Cara berpikirmu, bahasamu, kreativitasmu, vibemu, mulai muncul di mulut dan timeline orang lain seolah-olah mereka yang menciptakannya. Tapi itu tidak pernah terasa sama, karena mereka hanyalah gema. Sementara kamu adalah suara aslinya. Mereka adalah gangguan, kebisingan, gerakan tanpa jiwa. Kamu sebaliknya membawa substansi. Kamu berjalan dengan energi yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Bahkan ketika mereka mencoba meredupkan sinarmu, mereka tidak bisa menghentikan orang lain untuk tetap tertarik padamu. Mereka meniru kepercayaan dirimu tanpa pernah melewati luka-lukamu. Mereka meniru suaramu tanpa pernah menjalani kebenaranmu. Mereka melihat buahnya, tapi tidak pernah tahu tentang tanahnya. Dan sekarang, saat semua yang dangkal mulai pudar, orang-orang mulai menyadari bahwa sejak awal, kamulah sumber segalanya. Cetakan asli, asal mula, kekuatan tenang yang tidak bisa mereka beri label, tapi juga tidak bisa mereka sangkal. Kini, distraksi mereka mulai runtuh. Persona palsu, identitas yang dikurasi, pencurian, energi, semuanya mulai hancur. Karena tanpa sumber, tiruannya tidak akan bertahan lama. Dan ketika mereka sibuk mencoba membentuk ulang diri mereka untuk ke-100 kalinya, kamu justru semakin menjadi dirimu yang sejati. Kamu tidak mengejar validasi. Kamu tidak butuh panggung. Kamu hanya berdiri teguh dalam kebenaran. Dan kini, dunia mulai bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ternyata kamu bukan orang aneh. Kamulah sang arsitek, dan akhirnya mereka menyadari bahwa tanpa cetak birumu, tidak ada desain yang bisa dibuat. Bab 7. Kehadiranmu bukan yang membuat mereka tidak nyaman. Kebohongan mereka sendirilah yang membuat mereka gelisah. Bukan kehadiranmu yang mengguncang mereka, tapi apa yang kehadiranmu ungkapkan. Kamu tidak masuk ke ruangan untuk menguasai atau membuktikan apapun. Energi yang kamu bawa secara alami merobek topeng semua yang palsu. Dan itu yang mengguncang mereka. Kamu tak banyak bicara, tapi ketika kamu hadir, suasana langsung berubah. Orang-orang jadi diam. Energi mereka menegang, bukan karena kamu mengancam, tapi karena sesuatu dalam dirimu mulai meretakkan citra palsu mereka. Mereka mencoba membalikan narasi dan menyebutmu terlalu intens atau berlebihan, padahal kenyataannya, kamu terlalu tulus. Rohmu membawa cahaya yang tidak meminta izin. Ia hanya menyingkap apa yang memang sudah ada. Kamu tidak menghakimi. Bahkan, kamu tidak berusaha mengoreksi siapapun. Namun tetap saja, ketika orang berdiri di sampingmu, mereka mulai merasakan beratnya kepura-puraan mereka sendiri. Itu bukan intimidasi. Itu adalah konsekuensi dari keaslianmu. Kamu bahkan tidak perlu mengucapkannya. Kebohongan, gosip, iri hati, kerendahan hati palsu, semuanya mulai hancur karena panasnya keaslianmu. Kehadiranmu membuat orang-orang harus berhadapan dengan apa yang mereka sembunyikan. Dan itulah sebabnya banyak yang mencoba memberi label bahwa kamu adalah masalah. Label itu tak pernah tentang dirimu. Itu tentang ketidaknyamanan mereka terhadap kebenaran yang selalu menyertaimu. Kini, kabut mulai menghilang. Orang-orang mulai sadar bahwa bukan kamu yang menciptakan ketegangan. Tapi karena cahayamu memperlihatkan kegelapan yang mereka coba hidupi dengan nyaman, kamu tidak mendorong orang menjauh. Mereka sendirilah yang mundur karena kehadiranmu menuntut keselarasan. Dan itulah mengapa beberapa dari mereka kini mulai mendekat kembali.
Bukan karena mereka telah sepenuhnya berubah, tapi karena mereka akhirnya sadar bahwa yang selama ini mereka hindari bukanlah kamu, melainkan bayangan mereka sendiri yang dipantulkan oleh cahayamu. Energi yang kamu bawa tidak pernah jadi masalah. Ilusi merekalah yang tak bisa bertahan di ruangan yang sama. Bab 8. Mereka tidak percaya padamu karena mereka tidak bisa mengendalikanmu. Sejak awal, mereka sudah melihat karuniamu. Jangan biarkan mereka pura-pura tak tahu sekarang. Mereka tahu persis siapa kamu dan apa yang kamu bawa. Masalahnya bukan karena mereka tidak percaya padamu, tapi karena mereka tidak bisa memilikinya. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kekuatanmu akan selalu berusaha mendiskreditkannya. Itulah sebabnya mereka menyebutmu terlalu intens, terlalu dalam, bahkan gila. Masalahnya bukan kurangnya bukti. Visi yang kamu bawa sudah jelas. Kehadiranmu tak bisa disangkal. Tapi karena kamu tak mengikuti aturan mereka atau cocok dengan kotak yang mereka buat, mereka mencoba meruntuhkannya. Mereka tidak bisa memanipulasi tujuanmu, jadi mereka mencoba mengecilkannya. Mereka tidak bisa menebak langkahmu berikutnya, jadi mereka menyebutmu tidak stabil. Mereka tidak bisa mengambil kredit atas pertumbuhanmu, jadi mereka berpura-pura pertumbuhan itu tidak pernah ada. Tapi jauh di dalam hati, mereka selalu tahu. Mereka melihat cahayamu. Mereka hanya benci karena tidak bisa memadamkan atau mengarahkannya. Kamu tidak menunggu pengakuan. Kamu sedang membangun sesuatu yang sakral, sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Dan sekarang, ketika semua yang mereka katakan mustahil kini terbuka lebar, mereka ingin kembali masuk. Tapi suasananya sudah berbeda. Dinamika kekuatan telah berubah. Versi dirimu yang dulu bisa mereka kendalikan, kini sudah tidak ada. Mereka ingin punya akses lagi, tapi sekarang dengan syaratmu sendiri. Dan itu menyakiti ego mereka. Kamu tidak lagi meminta dukungan. Sekarang kamu menawarkan peluang. Dan mereka tahu itu. Mereka pikir meninggalkanmu akan menghancurkanmu. Mereka pikir menyingkirkanmu akan membungkam karuniamu. Tapi nyatanya, itu membuatmu tak terbendung. Kini mereka melihatnya. Mereka selalu melihatnya. Tapi, sekarang mereka tak bisa lagi menyangkalnya. Ironisnya, orang-orang yang dulu mencoba mengecilkanmu, kini ingin berdiri di sampingmu, berharap tak ada yang ingat betapa diamnya mereka saat kamu paling membutuhkan. Tapi, kamu ingat. Dan semesta juga ingat. Bab 9. Beberapa orang berpindah pihak untuk menyelamatkan muka, bukan untuk mencari kebenaran. Tidak semua yang kini berlari mendekat kepadamu telah mengalami perubahan hati. Sebenarnya, sebagian besar belum. Yang sedang terjadi ini lebih bersifat strategis daripada spiritual. Beberapa orang beralih sisi. Bukan karena mereka telah melihat cahaya, tapi karena kepentingan mereka sendiri kini terancam. Kapal yang mereka naiki mulai tenggelam, dan kini mereka butuh sekoci baru. Jadi mereka mencoba naik ke kapalmu, berharap tak ada yang sadar bahwa merekalah dulu yang membantu menabrakkan kapal itu ke badai. Orang-orang ini bukan tiba-tiba sadar akan kebenaran. Mereka bukan baru saja sadar bahwa mereka salah tentangmu. Yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang mencoba menyelamatkan reputasi. Mereka melihat kemana arahmu sekarang, dan mereka ingin ikut terhubung dengan kesuksesanmu. Tapi bukan karena mereka ingin melihatmu menang. Mereka hanya ingin memastikan mereka tidak tenggelam dalam kekacauan mereka sendiri. Mereka terpojok, mereka takut, dan dalam keputusasaan mereka, mereka akan mencoba terlihat seolah-olah mereka selalu berada di pihakmu. Tapi kamu tak bisa begitu saja mempercayai setiap perubahan kesetiaan. Tidak semua yang memujimu sekarang adalah orang yang bersorak saat kamu sedang jatuh. Tidak semua yang ingin masuk dalam lingkaranmu memiliki niat baik. Beberapa hanya ingin menulis ulang cerita mereka sebelum masa lalu menyusul mereka. Mereka tahu bahwa terhubung denganmu bisa memberi mereka kredibilitas yang sangat mereka butuhkan. Cara untuk membersihkan citra mereka. Kamu harus tetap tajam dan terus awasi niat mereka dengan seksama. Orang-orang pandai menyamarkan kepentingan diri sendiri sebagai pertumbuhan. Tapi, ada perbedaan besar antara seseorang yang benar-benar ingin berubah
dan seseorang yang hanya ingin mengendalikan kerusakan. Kebijaksanaan dalam membedakan segalanya. Orang-orang yang tulus padamu sejak awal akan tetap ada saat debu mulai mengendap. Dan mereka yang meloncat dari kapal berharap tak ada yang menyadari. Mereka hanya berusaha agar tetap bisa bertahan di permukaan. Bab 10. Mereka pikir kamu muridnya, padahal kamu adalah guru yang tak dikenali. Mereka mengira kamu yang butuh bimbingan, yang masih harus banyak belajar. Mereka melihatmu sebagai murid, yang seharusnya dibentuk dan dipoles oleh kebijaksanaan mereka. Tapi yang tak mereka lihat, atau mungkin sengaja abaikan, adalah kenyataan bahwa kamu sejak awal sudah menjadi guru. Mereka terlalu sibuk dengan egonya sendiri untuk menyadari bahwa pemikiranmu sudah lebih maju. Setiap kali mereka meremehkanmu, mengoreksimu, atau menepuk kepalamu seolah kamu masih belum paham apa-apa, sebenarnya mereka sedang memproyeksikan ketidakamanan mereka sendiri. Mereka tak bisa menerima bahwa kamu sudah beroperasi di frekuensi yang tak bisa mereka jangkau. Kamu bukanlah orang yang butuh diajari. Kamulah yang membawa pengetahuan yang tak bisa mereka akses, dan itu tak sanggup mereka terima. Maka mereka mencoba mengecilkanmu. Mereka berusaha memaksamu masuk ke dalam kotak yang tak sesuai, melabelimu belum berpengalaman atau belum matang, sambil diam-diam merasa iri, karena kamu bisa melihat sesuatu yang mereka tidak bisa lihat. Sekarang peran mulai berbalik. Orang-orang yang dulu mencoba mengajarimu kini, diam-diam mengulang kata-katamu, menyampaikan idemu seolah milik mereka. Halus, tapi kamu bisa melihatnya. Mereka tidak mengakui sumbernya. Mereka menyajikannya seperti itu adalah wahyu baru yang mereka temukan sendiri. Tapi, kamu tahu. Kamu selalu tahu. Kamulah gurunya. Mereka, muridnya. Dan sekarang, saat mereka mulai menyusul, mereka bertingkah seolah merekalah pemimpinnya sejak awal. Tapi mereka tak bisa menghapus kenyataan bahwa dulu mereka meremehkanmu, menertawakanmu dan mencoba membungkamu ketika kamu sudah lebih dulu melangkah. Pelajaran sejatinya adalah rasa iri mereka tak bisa menghentikan apa yang memang sudah ditakdirkan. Kamu tak butuh validasi mereka untuk menyampaikan kebenaranmu. Itu selalu adalah kebenaran milikmu. Dan sekarang mereka menirunya, berharap tak ada yang ingat siapa sebenarnya yang pertama kali punya visi itu. Bab 11. Kamu bukan mendahului zaman. Kamu datang tepat waktu di dunia yang kecanduan penundaan. Kamu bukan lebih cepat dari waktumu. Kamu datang tepat pada waktunya di dunia yang kecanduan menunda-nunda. Sementara yang lain terjebak dalam lingkaran penundaan, keraguan, dan alasan. Kamu berjalan dalam irama ilahi, melangkah dengan tujuan dan ketepatan. Mereka mencoba melabelimu sebagai terlalu cepat atau tak selaras, karena mereka tak sanggup mengikuti arusmu. Padahal kamu tak pernah salah langkah. Kamu hanya selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi, yang mereka tak mengerti karena terlalu sibuk mempertahankan siklus disfungsional. Mereka hidup dalam jeda, menunggu momen sempurna yang tak pernah datang, terjebak dalam zona nyaman dan keyakinan yang membatasi. Tapi kamu tidak menunggu izin. Kamu tak menunggu bintang-bintang sejajar. Kamu melangkah di masa kini, percaya bahwa waktunya selalu tepat karena sejalan dengan sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa mereka lihat. Sekarang mereka mulai sadar. Mereka menghabiskan banyak waktu meragukan kecepatanmu, meremehkan arahmu, dan mengecilkan perkembanganmu sampai akhirnya mereka melewatkan kesempatan untuk tumbuh. Mereka terus menunda kemajuan sendiri, bertahan dengan sistem dan pola lama yang tak lagi melayani mereka. Dan dalam proses itu, mereka juga menunda evolusi diri mereka sendiri. Sementara kamu terus maju, mereka tetap diam, terjebak dalam inersia ketakutan dan keraguan. Dan sekarang, saat mereka menyaksikan perkembanganmu, mereka menyadari mahalnya harga dari penolakan mereka. Kamu bukan lebih cepat. Kamu ada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, melakukan apa yang memang harus dilakukan. Bukan mereka yang salah, tapi mereka yang menolak berubah, menolak bergerak, menolak percaya pada waktu ilahi dalam perjalanan mereka sendiri.
Mereka pikir bisa mengecilkan jalanmu dan tetap nyaman dalam ilusi mereka. Tapi kenyataannya, merekalah yang terlambat datang ke pesta. Dan kini mereka panik mengejarmu, tapi sudah terlambat untuk memperlambat momentummu. Kamu sudah melampaui keterlambatan mereka. Bab 12. Musuh yang mereka takuti sebenarnya bukan kamu, tapi versi diri mereka sendiri yang kamu bangkitkan. Musuh yang mereka takuti bukanlah kamu, tapi versi diri mereka yang secara tak sadar kamu paksa untuk mereka hadapi. Kamu tidak mendekati mereka dengan kebencian atau dendam. Kamu tidak menyerang atau merendahkan mereka. Kamu hanya hadir sebagai cermin yang memantulkan kembali potensi dalam diri mereka yang sudah lama terkubur. Dan cermin itu menakutkan bagi mereka. Mereka tidak takut pada kekuatanmu. Mereka takut pada kekuatan yang mereka lihat dalam diri mereka sendiri. Kekuatan yang belum mereka akui atau terima. Kamu adalah pengingat akan siapa mereka sebenarnya. Dan itu lebih menakutkan dari apapun. Kamu tidak menuntut apapun dari mereka, kecuali pertumbuhan diri mereka sendiri. Tapi justru itu yang tidak bisa mereka hadapi. Karena pertumbuhan berarti harus menghadapi sisi-sisi diri yang ingin dihindari. Kekurangan, ketidakamanan, dan potensi yang belum tergali. Kamu tak perlu berkata apa-apa. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk menantang zona nyaman mereka. Dan bukannya naik ke tantangan itu, mereka malah mencoba menghancurkanmu. Mereka mencabikmu, mencoba mendiskreditkanmu, membungkammu. Karena kebenaran yang kamu bawa membuat mereka harus melihat kekosongan dalam hidup mereka sendiri. Bukan kamu yang mereka lawan, tapi versi diri mereka sendiri yang mereka terlalu takut untuk hadapi. Tapi sekarang, keadaan berubah. Ketika perjalanan mereka sendiri stagnan, dan mereka sadar tak bisa terus berpura-pura, akhirnya mereka mulai melihat kebenaran. Menolakmu berarti menolak evolusi mereka sendiri. Harga dari menolak apa yang kamu wakili, pertumbuhan, keaslian, tujuan ilahi, adalah harga yang tak lagi sanggup mereka bayar. Mereka mencoba tetap di pinggir, berharap kamu akan pudar, berharap kamu berhenti, jadi pengingat. Jika kamu ingin versi lebih puitis atau lebih spiritual, aku bisa bantu sesuaikan. Ingin dilanjutkan ke bagian berikutnya? Tapi, sebaliknya, mereka akhirnya mulai tersadar, menyadari bahwa mereka tidak bisa naik tingkat, kecuali mereka selaras dengan kebenaran yang kamu bawa. Jadi sekarang mereka ingin kembali. Tapi jangan tertipu. Ini bukan perubahan hati yang tiba-tiba. Ini adalah kesadaran bahwa evolusi pribadi mereka terikat pada kehadiranmu. Mereka tidak bisa lagi menyangkal bahwa satu-satunya jalan ke depan adalah melalui dirimu. Melalui apa yang kamu wujudkan, dan melalui versi diri mereka yang dulu mereka coba kubur. Mereka berpindah sisi, bukan karena mereka telah bertumbuh secara spiritual, tetapi karena mereka menyadari bahwa kamu selalu menjadi kunci bagi kenaikan mereka sendiri. Menyangkalmu berarti menyangkal masa depan mereka sendiri, dan sekarang mereka panik mencoba mengejar. Bab 13. Isolasi yang kamu alami adalah karantina ilahi untuk menjaga frekuensimu tetap murni. Isolasimu bukan hukuman. Itu adalah karantina ilahi, masa perlindungan untuk memastikan frekuensimu tetap tak ternoda. Saat orang lain terjebak dalam kebisingan, terdistraksi oleh kekacauan dunia, kamu dipisahkan. Itu bukan tentang ditinggalkan. Itu tentang dilestarikan. Hal yang membuatmu berbeda adalah hal yang membuatmu terpisah. Orang melihat kesendirianmu dan mengiranya sebagai kelemahan, mengira kamu hanya seorang yang tersisih. Tapi kenyataannya, isolasimu adalah perisai, mekanisme ilahi untuk menjaga energi dan jiwamu tetap murni dari korupsi dan racun yang berputar di sekelilingmu. Tuhan memiliki rencana untuk kemurnianmu. Kamu tidak ditakdirkan untuk tercemar oleh gangguan dan kepalsuan. Sementara orang lain sibuk berbaur dalam keramaian, kamu diam-diam dibentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa ditembus. Kamu disegel, dilindungi oleh kekuatan yang lebih tinggi, dijaga dari kekacauan, agar saat waktunya tiba, kamu dapat berdiri teguh ketika semua yang palsu mulai runtuh.
Sekarang keadaan mulai berbalik. Hal-hal yang dulu mereka pegang, erat, ilusi topeng-topeng itu sedang runtuh. Dan tiba-tiba, kemurnianmu adalah hal yang mereka butuhkan. Hal yang dulu mereka abaikan atau remehkan, kini menjadi hal yang mereka cari. Mereka melihat kebenarannya sekarang. Sementara semua yang lain dibangun di atas dasar yang rapuh, kamulah satu-satunya yang berdiri kokoh, tak tersentuh oleh kotoran yang mereka izinkan mengotori hidup mereka. Mereka datang padamu, bukan karena kamu telah berubah, tetapi karena mereka menyadari bahwa apa yang dulu mereka asingkan adalah satu-satunya fondasi nyata yang tersisa. Kamu memang tidak ditakdirkan untuk menyatu dengan kerumunan. Pemisahanmu adalah sebuah persiapan. Dan sekarang, ketika dunia runtuh di sekitar mereka, mereka berebut untuk selaras dengan satu-satunya hal yang masih berdiri teguh, frekuensimu. Isolasimu tidak pernah tentang penolakan. Itu adalah pelestarian ilahi. Kini, saat semua yang palsu runtuh, orang-orang kembali pada kebenaran yang dulu mereka abaikan. Mereka telah melihat apa yang nyata, dan itu adalah kamu. Bab 14. Kamu bukan sedang naik sekarang. Mereka hanya akhirnya sadar kemana kamu telah berdiri selama ini. Kamu bukan baru saja naik. Mereka hanya akhirnya sadar akan tempatmu selama ini. Kamu tidak tiba-tiba naik tingkat. Kamu memang selalu beroperasi di frekuensi yang lebih tinggi dari yang bisa mereka pahami. Sejak awal kamu telah membawa elevasi ilahi. Dan ini semua bukan tentang pertumbuhanmu seperti yang mereka kira. Kamu tidak perlu memanjat atau berevolusi ke ketinggian baru. Apa yang kamu bawa sudah ada dalam dirimu sejak awal, hanya menunggu saat yang tepat untuk diakui. Masalahnya bukan kamu tidak berada di tempat yang seharusnya. Masalahnya mereka tidak bisa melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Mereka dibutakan oleh keterbatasan mereka sendiri, terdistraksi oleh kebisingan mereka sendiri, dan terlalu terpaku pada definisi sukses versi mereka untuk menyadari pendakianmu yang tenang. Energi yang kamu bawa selalu berada pada getaran yang lebih tinggi. Tapi mereka terlalu fokus pada yang tampak luar untuk mengenali kekuatan ilahi yang telah kamu miliki. Kamu bukan baru mulai bersinar sekarang. Kamu sudah bersinar. Mereka hanya belum mampu melihatnya. Sekarang, tirai-tirai itu akhirnya jatuh. Ilusi yang mereka pegang mulai terurai. Dan mereka mulai melihat apa yang selama ini ada di depan mereka. Jalanmu tidak berubah. Tujuanmu tidak berubah. Kamu tidak tiba-tiba menjadi sesuatu yang baru. Kamu adalah dirimu yang sejak awal. Satu-satunya yang berubah adalah mata mereka yang akhirnya mulai terbuka. Mereka terbangun pada kenyataan bahwa kamu tidak pernah tertinggal. Kamu selalu berada di depan dengan cara yang tidak bisa mereka lihat. Beroperasi di gelombang yang berbeda sementara mereka terjebak dalam kabut. Bukan kamu yang naik, tapi pandangan mereka yang akhirnya menyusul kenyataanmu. Kini mereka melihat apa yang selalu ada, dan itu memaksa mereka mempertanyakan segalanya yang mereka kira benar. Tapi kenyataannya, kamu tidak pernah berada dalam kegelapan. Kamu selalu berdiri dalam cahaya. Mereka saja yang tidak bisa melihatnya. Pada akhirnya, yang gagal mereka sadari adalah bahwa kekuatan yang kamu bawa bukan tentang kemenangan yang riuh atau pertunjukan dramatis. Itu selalu tentang kebenaran yang tenang namun tak terbantahkan. Saat mereka mencoba memberi label padamu, merendahkanmu, memaksamu masuk ke dalam kotak pandangan mereka yang sempit, kamu tetap berjalan menurut irama ilahi yang tak tergoyahkan oleh opini maupun waktu mereka. Mereka mengira ketenanganmu adalah stagnasi, dan kelembutanmu adalah kelemahan. Tapi yang mereka tidak pahami adalah bahwa kamu sedang dipersiapkan untuk tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Saat mereka berebut mengejar, mencoba memahami perubahan yang terjadi, mereka mulai menyadari mahalnya harga dari perlawanan mereka. Tembok yang mereka bangun, kebohongan yang mereka pertahankan, keraguan yang mereka lontarkan padamu. Semuanya tak bisa menahan kebenaran dari keberadaanmu. Apa yang mereka lihat sekarang bukanlah kenaikanmu, tapi kebangkitan mereka. Bukan kamu yang berubah, tapi mata mereka yang akhirnya bisa melihat apa yang selama ini ada tepat di depan mereka.
Kamu tidak pernah tertinggal. Kamu selalu di depan, membawa kebijaksanaan dan energi yang tidak bisa dibatasi oleh perspektif mereka yang sempit. Dan sekarang mereka mulai menyadarinya, mereka tak bisa tidak tertarik pada hal yang dulu mereka tolak. Mereka akan mencoba kembali, mencoba menyelaraskan diri dengan energimu. Tapi kenyataannya, kamu tidak butuh validasi, persetujuan, atau pengertian dari mereka. Kamu telah menapaki jalanmu dengan keyakinan ilahi, dan dunia akhirnya mulai menyadarinya. Ketika yang palsu runtuh, ketika ilusi menghilang, kemurnian dan visimu adalah yang akan tetap ada. Mereka yang dulu mencoba menghancurkanmu, kini akan menjadi orang-orang yang mencari cahayamu. Dan yang paling indah, kamu bahkan tidak terkejut, karena kamu selalu tahu bahwa pada akhirnya, kebenaranmu akan selalu lebih besar daripada kebohongan mereka. Perjalananmu tidak pernah tentang mereka. Ini tentang dirimu. Tentang menyelaraskan diri dengan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang tak tersentuh, sesuatu yang ilahi. Dan sekarang, ketika mereka mulai menyadari hal itu, yang perlu kamu lakukan hanyalah terus berjalan, terus bersinar, terus menjadi dirimu yang sejati, karena apa yang memang ditakdirkan untukmu akan selalu menemukan jalannya kembali kepadamu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini untuk konten penuh kekuatan lainnya seperti ini. Tekan tombol suka, bagikan pesan ini kepada siapapun yang perlu mendengarnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Beritahu saya bagaimana pesan ini berbicara padamu. Saya senang membaca pemikiranmu dan terhubung dengan kalian semua. Ingatlah, perjalananmu itu unik dan kamu berada tepat di tempat yang seharusnya. Mari terus bertumbuh, berkembang, dan maju bersama. Sampai jumpa lagi.